Waalaikumsalam. Kami wartawan dari majalah Sekolah RT Ma'arif Gunung Klen. Dimaku hendak mewawancarai Bapak Haji Sutrisno selaku pimpinan Masjid Agung Magelang ini. Sejak kapan masjid ini dibangun? Masjid MAJT ini dibangun sejak akhir tahun 2022. Ya, akhir tahun ya, bulannya saat itu adalah Desember 2022. Ya, selesai di akhir Desember tahun 2022. Jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Salah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai pembangunan sampai digunakannya masjid ini? Lama pembangunan fisik untuk masjid utama 1 tahun sampai dimanfaatkan kemarin baru tanggal 26 Oktober 2024 ya. Jadi 1 tahun pembangunan fisik selesai, namun untuk pemanfaatannya ada jeda waktu yang relatif lama ya. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Ada berapa? 9 bulan ya. 9 bulan nganggur itu. Baru dimanfaatkan di akhir Oktober kemarin ya, tanggal 26. Pembangunan masjid ini merupakan ide dari siapa? Ide pembangunan MAJT ini adalah dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi dalam hal ini dari kalau pembangunannya itu dari BMCK ya, jadi DPU pelaksananya itu dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tetapi inisiasinya, panitianya itu adalah inisiasi dari Biro Kesra pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi masjid ini adalah aset dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Siapakah arsitek dari Masjid Agung ini? Nah, arsiteknya itu dari Aji Karya dan itu kerjasama dengan Abipraya. Jadi ada 2 kontraktor besar, satu Adi Karya, terus yang kedua Abipraya. Ada 2 ya. Berapa luas Masjid Agung ini? Luas tanah komplek MAJT ini adalah 5,5 hektar. 5,5 hektar. Ada berapa orang pengurus takmir di sini? Pengurus takmirnya itu 49 orang jumlah totalnya. Apa saja tugas dari pengurus takmir di Masjid Nah, Agung? pengurus takmirnya itu dari badan pengelola, terus ya, di situ ada ketua, ada penasehat. Bulan saya nggak bawa ininya ya, kalau kemarin dikasih listnya pertanyaan mungkin udah kita persiapkan ya. Jadi ada dewan pengawas, dewan penasehat ya. Dewan pengawas itu dari Provinsi Jawa Tengah ya, dari gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD, terus ada MUI Provinsi Jawa Tengah, ada Muspida ya, Muspida Prof Jateng ya, itu ada Kakanwil, kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, ada ketua MUI Jawa Tengah, ada juga mau Jumatan cek terus semua itu Jawa Tengah dan levelnya Jawa Tengah. Terus yang kedua ada Dewan Penasihat, nah itu dari Masjid Ulama, ulama-ulama di tingkat provinsi. Terus terkait dengan ketua pelaksana ya, ketua badan pelaksana itu Bapak asisten pemerintah umum Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Aspuri MSI, itu ketuanya. Apa harapan dari dibangunnya masjid ini? Harapannya masjid dibangun itu bisa ya, dijadikan tempat representatif ibadah dan pelaksanaan agama ya. Jadi Masjid MAJT ini adalah milik semua umat ya. Jadi kemarin kan 2 hari yang lalu itu ada tamu dari
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima pengawas kasih pendidikan atas lintas agama. hadirnya di Ada dari Kristen, MUID Agro ada Kabupaten. Konghucu, ada Buddha, ada apa namanya Kristen, ada apa namanya Islam itu sendiri. Kemarin apa namanya sempat ke sini ada sekitar Jangan 18 sampai 19 orang dicoba ya suara dari dicoba. Kabupaten Sleman kemarin itu. Satu Jadi satu lintas satu agama dicoba. bisa apa namanya bareng-bareng ya, kita tidak fanatik. Cek Tapi cek terkait dengan cek. tempat ibadah ini dikhususkan untuk Islam ya, untuk yang beragama Muslim yang boleh masuk sini. Tapi kalau yang di bawah itu kan semua Cek unsur Islam boleh masuk dicoba ke sana. satu. Ya. Dengan adanya Masjid Agung ini, masjid lama rencananya mau dibuat Bapak. Oke ya, jadi setelah terbentuk Masjid Agung yang baru ini, masjid yang lama insya Allah nanti akan dialihfungsikan. Ya. Itu nanti rehab dan pembangunannya akan dilaksanakan tahun 2025. Pemanfaatannya nanti untuk perpustakaan ya, yang nanti atas untuk perpustakaan tingkat kabupaten, terus yang bawah nanti untuk perkantoran ormas Islam, ada MUI, ada IPHI, ada Batku TPD, ada juga Basnas. Jadi ada 4 kantor yang bisa akan apa namanya satu atap di situ ya. Rata-rata berapa orang yang berjamaah atau mengunjungi Masjid Agung ini? Ini dalam satu Jumatan kemarin kan, Jumatan baru sekali ya, hari Jumat itu sekitar jamaahnya itu sekitar 3.000 dan belum sampai separuh, karena ini kapasitasnya itu 8.000 ya, jadi kapasitas 8.000 itu kemarin 3.000 itu baru di sini aja belum penuh ya, belum penuh ya. Sekitar 3.000. Kalau kunjungan harian itu rata-rata ya dalam 2 sampai 3 ribuan ya, setiap hari. Seluruh kegiatan di Masjid Agung ini di bawah pengawasan siapa? Seluruh kegiatan di Masjid Agung Jawa ini atas sepengetahuan dan pengawasan dari Badan Pelaksana Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, jadi di dalam kendalinya Badan Pelaksana. Dalam komplek itu ada menara. Fungsinya untuk apa, Pak? Menara ini sebenarnya semula akan dibangun setinggi 99 meter. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya karena terkait dengan izin dari WHO ya, karena ini memang masih komplek, masih satu kawasan dengan Borobudur, jadi tidak bisa terlepas dari kebijakan dari Balai Cagar Budaya Borobudur. Oleh karena itu kemarin yang rencana 99 meter itu terkoreksi hanya menjadi 33 meter ya, ini tingginya hanya 33 meter, dan itu digunakan untuk ya antara lain itu melihat Borobudur. Jadi di situ ada 2 ruangan yang bukan yang tertinggi ya, itu yang lantai ke berapa ya, ke 7 kelihatannya, 7 atau 7 dan 8. Kalau yang 9 itu yang ada apa namanya bulan bintang itu ya. 7 dan 8 itu ada kaca di situ ya, ruangan kaca itu bisa melihat Candi Borobudur, kelihatan dari situ kelihatan. Cuman hari ini belum, pemanfaatannya itu belum bisa maksimal karena sebenarnya proyek ini belum diserah terimakan dari Adikarya atau Abipraya ke pihak pengelola ya, jadi baru bisa memanfaatkan tetapi belum bisa maksimal semua, termasuk beberapa fasilitas AC dan sebagainya belum bisa kita nikmati. Bagaimana caranya takmir masjid manapun pengunjung yang kurang menghargai adat masjid? Ya, kita karena di masjid seluruh tamu, seluruh jamaah yang datang, baik itu mau keperluan ibadah, sholat dan sebagainya, atau mungkin yang sekedar kadang juga yang mungkin beragama Islam namun perempuan ya pas berhalangan tidak bisa sholat, itu bisa di sini. Yang sering kita lihat itu selfie, foto-foto itu, foto ya. Ya kalau memang terkait dengan penampilan tidak sesuai dengan apa namanya norma di masjid, itu kita akan ingatkan bahwa ini adalah di lingkungan masjid. Jadi pastinya itu harus sesuai dengan koridor bagaimana sepatutnya di lingkungan masjid. Tetapi dengan
penuh kesopanan. Jadi tidak kayak di pabrik, tidak kayak di mall itu mungkin security-nya sangar-sangar ya. Kalau di sini kita upayakan untuk selalu untuk pelayanan itu penuh dengan senyum ya, harapannya seperti itu. Selain sebagai pengurus takmir masjid, apa jabatan Bapak dalam dinas harian? Saya selain berkesibukan di bidang ketakmiran, pekerjaan sehari-hari adalah sebagai pimpinan cabang perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia yang disingkat dengan P3MI. Nama perusahaannya PT Karyatama Mitra Sejati. Kebetulan kantornya itu di komplek ini yang kena gusur, yang kena gusur di seberang situ ya, di pinggir masjid di situ ya, yang kena gusur terus sekarang pindah di depan pintu masjid itu ya, sekarang kantornya ada di situ. Apakah rencana ke depan masjid ini akan memiliki TPA atau TPQ? Oh ya, untuk TPA TPQ itu hanya kegiatan di sini itu hanya boyongan dari masjid lama. Jadi semua sudah ada. Namanya itu RTQ. Ya, mengapa RTQ? Karena di situ itu rumah tahfidz namanya ya. Jadi rumah tahfidz itu di dalamnya ya ada TPA, TPQ, apa yang mungkin yang pemahaman yang biasa kita pahami itu untuk belajar dari mula-mula, dari permulaan belajar membaca Al-Quran sampai pada menghafal Al-Quran. Jadi namanya bukan TPQ atau TPA tetapi RTQ, rumah tahfidz Al-Quran ya, namanya RTQ. Sudah ada. Apa cita-cita dan harapan Bapak terhadap Masjid Agung ini 25 tahun ke depan? Harapan kita untuk ke depan masjid ini bisa dimanfaatkan masyarakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya secara maksimal, bisa jadi ramai, makmur ya, bisa baik itu terkait dengan peribadatan maupun bisa menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan di sini, pusat kajian-kajian. Di sini juga bisa untuk pusat moderasi beragama di sini ya. Terus juga rencana ke depan akan dibangun beberapa kios penunjang ya, sektor-sektor ekonomi, pengembangan ekonomi, ada UMKM dan sebagainya rencana ke depan. Itu bertahap ya. Siapa tokoh idola Bapak dan kenapa? Tokoh idola Gus Dur. Nah, mengapa? Karena beliau itu adalah bapak moderasi beragama. Bapak moderasi. Beliau itu adalah Suara kecepatan tidak tinggi jadi guru ya, jadi idola kami ya, Gus Dur ya. Saran untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Pring apa Pak? Saran untuk adik-adik, tingkatkan ya giat belajarnya sampai betul-betul mempunyai prestasi yang terbaik ya untuk adik-adik dan teman-teman di SD ya, SD Ma'arif Terpadu Gunung Pring ya. MI Ma'arif Gunung Pring. Ya, MI saya kira SD. MI Ma'arif Gunung Pring ya, saya kira SD. MI Ma'arif Gunung Pring ya, mudah-mudahan nanti yang dicita-citakan akan terwujud ya, akan tercapai ya untuk adik-adik ini ya, dan teman-teman juga yang tidak berkesempatan bisa datang ke sini ya. Jadi pesan saya, tingkatkan belajarnya, sergap sinau ya, tidak bosan-bosan, apa yang merasa kurang paham bisa konsultasi dengan Bapak dan Ibu guru pembimbing, Bapak dan Ibu ustadzah di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan mungkin pas pagi itu sekolah sore itu ngaji di TPQ atau di TPA ya. Jadi semuanya harus serius ya, untuk mencapai cita-cita kalian itu harus dimulai dengan belajar yang sungguh-sungguh adik-adik ya. Jadi jaga dan taat ya, patuh dengan Bapak dan Ibu guru, dengan orang tua Bapak dan Ibu guru ya. Karena kalau di rumah Bapak dan Ibu guru kalian, kalau di rumah Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau di sekolahan, di TPQ itu Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu ustadzah di TPQ ya, di tempat-tempat pengajian ya. Di situ adik-adik mesti harus
apa namanya Tasik Mas Adi. bisa mati ya. Bukan seperti kalau sekarang ini mungkin dengan pak gurunya itu bukan hormat, Kalau harus cek harus memberikan satu suara. apresiasi kepada bapak dan ibu gurunya. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya.